Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Harusnya tadi penyembahan lanjut saudara ya. Jadi sebenarnya firman itu cuma untuk memotivasi, tapi kalau Roh Kudus sudah bekerja, ayo terus gitu ya. Kita terus jaga hadirat Tuhan, amin. Tuhan yang tadi ibadah, saya bersyukur saya menikmati juga ibadah kita di hari Minggu tadi, siang tadi, dan hari ini kita ada lagi saudara, itu karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Topiknya apa nih malam keempat? Mungkin cuma sekretariat yang tahu kali ya. Iya, Roh Kudus menjadi penolong, haleluya. Roh Kudus menjadi penolong bagi kita semua. Mari kita sama-sama perhatikan, kita buka dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Saudara, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Haleluya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sampai 18, saudara, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Ini kembali perkataan Yesus. Saudara kalau perhatikan Alkitab atau di handphone saudara, itu biasa dengan warna merah. Itu menunjukkan bahwa itu adalah asli dari perkataan Yesus. Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, saya rasa kita pernah membahas tentang love is sacrifice. Bahwa dikala kita mengasihi, kita pasti melakukan pengorbanan. Dengan apa? Dengan melakukan perintah Tuhan. Tidak mungkin kita katakan, Tuhan aku mengasihi engkau, tapi kita jauh dari kebenaran. Kita tidak melakukan perintah. Sekalipun kita berpikir perintah Tuhan itu berat, susah, sulit, sukar, oleh karena itulah Tuhan memberikan kita penolong. Karena dengan kekuatan kita tidak dapat melakukan itu. Ya, ada, kalau kita berkata perintah Tuhan cuma 10 kok, 10 perintah Allah, tetapi ada banyak hal lain yang mengikuti saudara, sehingga tidak mudah bagi kita untuk bisa menuruti perintah Tuhan. Ya, coba kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20 saudara. Mengasihi Tuhan adalah menuruti perintah Tuhan. Ya, syarat dari penolong itu hadir di saat kita mengasihi Tuhan dan kita menuruti perintah Tuhan. Kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20 saudara. Dikatakan di sana, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam sorga. Wih, ngeri saudara ya. Kita tahu ahli Taurat, orang Farisi itu puasa itu bisa 3 kali seminggu. Ya, dan mereka memberikan perpuluhan itu bukan 10 tapi 30 saudara. Bangsa Israel seperti itu dulu, dan mereka melakukan itu, ketaatan yang begitu luar biasa saudara. Bahkan saudaraku, mereka hafal, mereka melakukan begitu taat, sampai-sampai saudaraku mereka benar-benar hidup dalam kesucian dalam konteks mereka saudara. Tetapi kok Matius berkata, maka aku berkata kepadamu, ini firman Tuhan, ini Yesus juga berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Terus siapa yang bisa masuk kan gitu ya? Disitulah diperlukan penolong. Saudaraku, Yesus memperhatikan bagaimana ahli Taurat orang Farisi, kehidupan keagamaan mereka hanya melakukan ritual, sakramentis saudara.
Yang Tuhan mau di saat kita melakukan segala sesuatu, pelayanan, kasih kita satu dengan lain, kita lakukan dengan hati. Ahli Taurat orang Farisi mereka melakukan itu hanya secara ritual, sakramentis, dan peraturan manusia, tata ibadah, tata cara A dan B, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus pakai baju ini, harus pakai baju itu, harus begini, harus begitu. Semuanya dalam tatanan peraturan manusia, semuanya dalam bentuk ritual, saudara. Tetapi yang Tuhan mau, apa yang kita lakukan, kita datang kepada Tuhan, pelayanan kita, ibadah kita lakukan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Kisah Rasul pasal 9 dikatakan saudara 31. Ini kuncinya saudara, zaman para rasul. Kisah Rasul pasal 9 ayat 31. Di sana dikatakan saudara, sebab beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Peran Roh Kudus penting di sana, bahwa saudaraku, penolong itu dikirimkan kepada engkau dan saya untuk kita bisa melakukan semuanya dengan hati dan dengan damai. Di saat semuanya dikerjakan, di firman Tuhan katakan jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Judulnya dikatakan Roh Kudus sebagai penghibur, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan the Holy Spirit is comforter, artinya penghibur yang menolong dan penolong yang menghibur. Amin. Satu konsep pekerjaan yang begitu elok saudara. Karena sungguh kita tidak dapat berbuat apa-apa kalau bukan karena Roh Kudus yang memampukan engkau dan saya. Mungkin kita katakan saya datang ke gereja, ya memang karena saya naik motor, saya jalan, saya naik angkot, apapun bentuknya, makanya saya hadir di sini. Tetapi saudara, kalau bukan Roh Kudus yang menanamkan kerinduan itu kepada engkau dan saya saudara, belum tentu kita ada di sini. Tetapi karena dia tahu dia adalah penolong, dia adalah penghibur. Konteks malam ini Roh Kudus adalah penolong, dia menolong engkau dan saya untuk kita bisa melakukan. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku, dan kita dimampukan oleh penolong itu untuk kita bisa melakukan semuanya itu. Roh menolong untuk kita hidup benar. Dan kalau ia datang, saudaraku, kalau dikatakan tadi bahwa jikalau kau mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku, dan aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku, selanjutnya dikatakan yaitu Roh kebenaran. Berarti bukan manusia, tapi Roh Kudus, saudara. Dia memampukan kita untuk hidup benar. Yohanes 16, mari kita perhatikan Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 saudara sampai 13. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus tadi, penolong saudara, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Jika Roh Kudus itu datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus menolong kita untuk mengerti kebenaran. Roh Kudus menolong kita untuk kita insyaf akan dosa, saudara. Dan tentang penghakiman, ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, akan memimpin kamu. He will lead you.
Dia akan memimpin, menolong kamu kepada seluruh kebenaran Allah. Semakin benar, semakin meninggalkan dosa. Apapun itu bentuknya, besar, kecil, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, dia semakin memimpin to lead you kepada seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya setiap bisikan roh, setiap pengaruh Roh Kudus itu murni dari Allah, tidak dari dirinya sendiri, karena dia adalah Roh Allah. Dia misinya adalah menolong engkau dan saya tetap berjalan pada garis kebenaran. Ya, kalau di zaman perjanjian lama, saudara, zaman nenek moyang kita katakan, oh Roh Kudus tidak ada, tetapi Allah menanamkan hati nurani di dalam orang-orang zaman dulu sebelum mengenal Roh Kudus. Hati nurani itulah yang membawa mereka kepada kebenaran, yang menjadi jalur kepada mereka tetap lurus. Tetapi di zaman sekarang ini, di zaman gereja mula-mula, di zaman engkau dan saya, Roh Kudus itulah yang memimpin engkau dan saya kepada seluruh kebenaran. Amin. Jadi double. Kita punya hati nurani dan kita pun punya Roh Kudus. Amin. Double, saudara, membuat engkau semakin benar dan semakin benar. Kadang kita mau melakukan dosa, hati nurani manusia katakan jangan, itu tidak baik bro, gak sopan, gak elok. Dan ditambah lagi dengan Roh Kudus. Roh Kudus katakan, mari kuat, tetap dalam kebenaran. Amin. Tetap dalam jalur. Ia akan datang, Roh kebenaran yang memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dirinya sendiri, tapi segala sesuatu didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di saat kita seakan-akan keluar jalur, Roh Kudus katakan jangan. Kalau kamu begitu nanti ujungnya seperti ini. Tetapi kalau engkau kuat, engkau sabar, engkau hidup benar, ujungnya adalah mahkota kehidupan. Amin. Ujungnya adalah berkat Tuhan. Ujungnya adalah kehidupan yang gilang gemilang. Ujungnya adalah kebenaran. Ujungnya adalah damai. Dia akan menuntun kita kebenaran, kepada damai, kepada kasih. Lengkap, saudara. Amin. Kalau orang dunia punya hati nurani, tapi kita lebih dari itu, kita punya Roh Kudus yang menuntun engkau dan saya. Yang dikatakan dunia tidak mengenal dia. Orang gak kenal apa itu Roh Kudus. Bahkan jangankan dunia, gereja pun banyak gereja tidak mengenal apa itu Roh Kudus. Sehingga mereka katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Tapi mereka tidak mengerti manifestasi dan fungsi dan tugas dari Roh Kudus itu sendiri. Sehingga banyak orang mengabaikan. Dan ujungnya kita melihat bagaimana perumpamaan 5 darah, 5 perempuan yang bodoh dan bijaksana. Antara mereka yang memiliki roh, memiliki kebenaran, memiliki api itu, dengan yang tidak memiliki, saudara, mereka akan tertinggal. Tetapi engkau dan saya yang memiliki Roh Kudus, engkau akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Ini yang luar biasa, saudara. Karena orang-orang percaya Tuhan akan dibagi. Bukan hanya dunia yang tidak mengenal dia, tetapi banyak orang juga tidak mau mengenal dia, saudara. Mereka tetap pada doktrin mereka yang kuat. Dari zaman batu sudah begini doktrin kami, kan gitu, saudara. Tetapi saudara, tidak. Kita tidak diselamatkan oleh doktrin, kita diselamatkan oleh kebenaran Kristus. Amin. Dan Kristus katakan, aku pergi kepada Bapa dan memberikan engkau seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan dia akan terus menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Yesus berdoa, Tuhan, dalam Yohanes 17 dikatakan, mari kita baca yuk, Yohanes 17 ayat 11 sampai 15, saudara. Yohanes pasal 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia ini. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Peliharalah engkau dan saya dipelihara dalam nama Tuhan. Peliharalah jemaat eklesia dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, kata Yesus dalam doanya, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang
aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 15. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Amin. Artinya janji penolong itu ada, dan janji untuk menyertai engkau dan saya sampai pada ujungnya. Iman kita disempurnakan. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku, firman Tuhan katakan. Dan penolong itu akan menguatkan engkau dan saya untuk melakukan. Banyak orang antipati dengan gereja. Banyak orang antipati dengan ibadah. Banyak orang katakan, oh kalau ke gereja kita akan beban berat, kita akan melaksanakan tugas-tugas ini. Oh kita harus rajin, kita harus kembalikan milik Tuhan, kita harus persembahan. Kita aduh terikat, waduh antipati, gak mau ke gereja, jauh-jauh dengan gereja. Firman Tuhan katakan, jangankan jauh, di pelataran pun engkau tidak selamat, saudara. Engkau harus masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya. Ruang kudus dan ruang maha kudus itu sudah koyak, hanya satu ruangan. Tidak ada lagi pelataran, saudara. Engkau harus masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus, dan itu engkau akan diselamatkan. Jangan antipati dengan gereja, jangan antipati dengan ibadah. Engkau tidak dapat berbuat apa-apa di luar Allah. Ada peningkatan yang Allah mau. Percaya, terima Yesus, selamat, dan engkau terima Roh Kudus, supaya engkau masuk dalam penyingkiran yang Allah sedang siapkan bagi engkau dan saya. Gereja harus disempurnakan. Hanya gereja yang sempurnalah yang layak menerima mahkota kehidupan. Amin. Ini luar biasa, saudara. Malam ini Dia memberikan penolong. Roh Kudus adalah penolong. Kita masuk dalam doa kita, saudara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya.